Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 14 Juli 2026. Pekan biasa ke-15, ofisi pekan ketiga, hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Ajakan memuji Allah. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Mada. Ya Tritunggal Maha Mulia yang mengatur segalanya, siang untuk kerja giat, malam untuk istirahat. Waktu pagi, waktu senja, siang malam selamanya. Kami mohon perlindungan dari kemurahan Tuhan. Kami umat-Mu bersatu sujud menghadap padamu, memanjatkan permohonan teriring madah pujian. Ya Bapa yang baik hati, luluskanlah doa kami. Berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Bila Allah bangkit, para lawannya melarikan diri dari hadapannya. Mazmur 67. Tuhan masuk dengan jaya. Kristus naik ke surga sambil membawa tawanan. Ia memberikan ganjaran kepada manusia. Bila Allah bangkit, tercerai-berailah musuhnya. Para lawannya melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap menghilang mereka terusir. Seperti lilin meleleh di depan api. Orang jahat binasa di hadapan Allah. Tetapi orang jujur akan bersuka cita. Mereka meria-ria di hadapan Allah dan bersorak-sorai dengan gembira. Bernyanyilah hai para dewa, bermazmurlah hai langit. Siapkanlah jalan bagi Allah yang mengendarai awan. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bergembiralah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberikan tempat tinggal kepada bangsanya yang merantau. Ia membebaskan para tawanan dengan iringan bunyi-bunyian. Tetapi para pembangkang dikubur di alam maut. Ya Allah, tatkala Engkau maju di depan umat-Mu, tatkala Engkau melintasi padang belantara,
Bergoncanglah bumi dan langit mencurahkan hujan di hadapan wajah Tuhan Allah Sinai. Di hadapan wajah Tuhan Allah Israel. Curahkanlah hujanmu yang melimpah ya Allah. Suburkanlah tanah pusakamu yang gersang. Uruslah keluargamu yang diam di sana. Peliharalah para penduduknya dengan hujanmu ya Allah. Ya Tuhanku, utuslah firman-Mu dalam deru guntur, supaya gugusan bintang membuka pintu hujan dengan gembira. Hendaknya para panglima gugusan bintang membungkukkan diri untuk menurunkan hujan, sehingga padang rumput di negeri menikmati berkat-Nya. Hendaknya mereka mengosongkan waduk hujan, sehingga padang rumput di negeri menikmati berkat-Nya. Hendaknya mereka mengosongkan waduk hujan, menyirami padang di antara kawanan domba. Matahari berkilau-kilauan bagaikan merpati yang bersayapkan perak dan emas. Ketika Allah yang Maha Kuasa menyelubungi panglima bintang dengan awan, turunlah salju di atas gunung Salmon. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bila Allah bangkit, para lawannya melarikan diri dari hadapannya. Allah sendiri yang menyelamatkan kita, sebab berkat Tuhanlah kita lolos dari maut. O gunung agung, gunung Basan, o gunung agung yang berpuncak banyak, gunung Basan. Hai gunung yang berpuncak banyak, mengapa engkau cemburu? Mengapa cemburu kepada gunung yang dipilih Allah sebagai istananya? Gunung Sinai yang didiami Tuhan untuk selama-lamanya. Pawai kereta Allah puluhan ribu jumlahnya,
ditumpangi beribu-ribu pemana. Ketika Tuhan datang menjadikan Sinai tempatnya yang kudus. Ya Tuhan, Engkau mendaki puncak gunung sambil membawa tawanan. Engkau menerima persembahan dari mereka. Tetapi bala tentara Firaun yang membangkang dicampakkan ke alam maut oleh Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan hari demi hari. Allah sendiri penyelamat kita telah mengambil beban perbudakan kita. Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Sebab berkat Tuhanlah kita lolos dari maut. Sesungguhnya Allah telah meremukkan kepala musuhnya, memecah tengkorak mereka tatkala ia tampil dari surganya. Tuhan berfirman, aku telah melumpuhkan naga dan membungkam laut merah. Dengan demikian kakimu melangkah dalam lautan darah, dan mayat-mayat musuhmu dijilat anjing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah sendiri yang menyelamatkan kita, sebab berkat Tuhanlah kita lolos dari maut. Hai raja-raja bumi, bernyanyilah. Hai segala dewata, pujilah Allah. Saksikanlah perarakan Allahku, perarakan Rajaku dari tempatnya yang kudus. Para penyanyi di muka para pemerhati kecapi paling belakang. Di tengah gadis-gadis yang memukul rebana. Pujilah Allah dalam himpunan umat. Pujilah Tuhan dalam pertemuan bangsa Israel. Lihatlah Benyamin yang bungsu berjalan di depan. Pemuka-pemuka suku Yehuda berarak dalam dua baris. Demikian pula para pemuka suku Sebulon dan Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah.
Kukuhkanlah kota yang telah Kau bangun bagi kami. Ya Allah yang Maha Tinggi, Engkau bersemayam di Yerusalem. Raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hadirlah binatang-binatang itu musuh dari Mesir. Binatang buas seperti kawanan banteng. Mereka menginjak-injak bangsa-bangsa karena rakus akan perak. Mereka suka berperang dan memecah belah rakyat. Suruhlah saudagar-saudagar Mesir membawa beludru. Suruhlah Ethiopia segera membawa kekayaannya kepada Allah. Hai raja-raja bumi, bernyanyilah. Hai segala dewata, pujilah Allah. Lihatlah ia mengendarai langit dari sedia kala. Dengarlah ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Pujilah Allah Israel, Allah yang Maha Tinggi. Kekuasaannya agung mengatasi surga. Ia luhur melampaui kediamannya yang kudus. Sungguh Dialah Allah Israel. Ia memberikan kemenangan dan kuasa. Hai umat, pujilah Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai raja-raja bumi, bernyanyilah. Hai segala dewata, pujilah Allah. Bacaan dari kitab Ayub bab 3 ayat 1 sampai 26. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan kemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu, biarlah dia dicekam oleh kegelapan, janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah
ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para penguduk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan mara Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada, sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat. Bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat. Dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengera. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah, dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur. Kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-888. Hendaklah doamu bersifat kesatria, bersikap sebagai anak, bukannya bersikap kewanita-wanitaan. Artikel ke-889. Bagi orang yang mencintai Yesus, doa, bahkan doa tanpa hiburan, adalah suatu kemanisan yang mengakhiri segala kesedihan. Ia pergi berdoa dengan semangat seperti yang dimiliki oleh seorang anak yang pergi ke tempat di mana ada gula-gula sesudah meminum obat yang pahit. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita.
Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Delikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, segala yang baik berasal daripadamu. Semoga berkat ilham-Mu kami memikirkan yang benar, serta melaksanakannya di bawah bimbingan-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala abad. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.